Oke teman-teman, sekarang kita akan mengerjakan untuk unit 2, di mana unit 2 ini terdapat 3 exercise, yaitu exercise 5, 6, dan 7. Nah, yang pertama kita akan mengerjakan exercise 5. Nah, untuk exercise 5 ini lebih sedikit dibanding dengan exercise 6 dan 7. Oke, kita bisa sekarang login ke SAP masing-masing. Untuk kliennya, kita isi 956 ya, jangan sampai salah. Lalu untuk username-nya dan password-nya kalian bisa lihat dari Excel yang sudah dibagikan. Kalian jangan sampai salah untuk memasukkan username dan password-nya ya. Lalu untuk password-nya, nah, di sini kan kita masih menggunakan password dari Excel yang diberikan ya. Lalu kita enter, nanti dia akan ada pop up kalau misalkan disuruh untuk buat password baru. Nah, kalian tinggal isi aja password baru yang kalian mau isi. Oke, nanti kalau udah kalian tinggal centang aja. Nah, di sini udah ada notifikasi kalau misalkan password-nya itu sudah berubah ya. Oke, nanti kalian akan masuk ke tampilan SAP Easy Access. Nah, sebelum kita masuk ke exercise 5, kita mau menjalankan ZSAP GUI dulu. Nah, di mana ini tuh gunanya supaya nanti kalau misalkan koneksi internet kalian itu nggak stabil, kalian itu nggak perlu yang namanya login ulang terus. Caranya, di kotak ini di pojok, itu kalian tinggal ketik ZSAP GUI. Terus nanti kalian tinggal enter, terus pilih yang nomor satu ini, sampai ada yang merah-merah di sekelilingnya ini, lalu baru sini kita pencet execute. Oke, setelah di-execute, nanti akan ada tampilan seperti ini. Kalian tinggal klik remember my decision, terus allow. Nah, terus klik lagi, centang lagi di bagian remember my decision, terus allow lagi. Nah, ini nanti tampilannya itu bakalan kayak loading gini terus ya teman-teman. Kalau kayak gini tuh nggak apa-apa, emang kayak gini, jadi kalian tuh nggak usah di-close, jangan kalian close, tapi kalian minimize aja, gitu. Jadi ini tuh supaya kalau koneksinya kalian nggak stabil, kalian nggak perlu login ulang terus. Nah, sekarang kita udah ada di tampilan SAP Easy Access. Nah, kita akan masuk ke exercise 5 ya. Nah, di exercise 5 ini, itu adalah organizational structure for financial reporting. Nah, di sini, itu kita mau melihat struktur organisasi di dalam financial accounting, SAP, itu seperti apa sih? Yang kita pelajarin di materi itu kan, struktur organisasi di dalam SAP itu ada client, controlling area, chart chart of account atau COA, company code, sama business area. Nah, ini, nanti di modul itu ceritanya ada company code 1000. Nah, sekarang kita mau lihat si company code 1000 itu termasuk ke dalam controlling area apa. Jadi untuk exercise 5 itu cuman ada satu task, yaitu kita mau melihat, company code 1000 itu masuk ke dalam controlling area apa. Nah, kita ikutin langkah-langkah di modul yang pertama nih. Kalian bisa lihat di modul kalian, di bagian solution ini ya. Oke, yang pertama kalian klik accounting, lalu financial accounting,
terus general ledger, habis itu master record, GL account, selanjutnya individual processing, lalu kita double klik di in company code. Oke, nanti akan muncul tampilan edit GL account company code data. Nah, habis ini kita mau ngisi sesuai dengan yang ada di modul. GL account number-nya kita kasih 113.100. Lalu untuk company code-nya itu 1000. Nah, di sini kan kita mau ngecek untuk GL account nomor 113.100 di company code 1000. Ini termasuk ke dalam controlling area apa? Kalau misalkan kalian bingung sebenarnya itu tuh GL account 113 itu apa sih? Nah, kalian bisa enter sekali, nanti akan muncul keterangan. Coba kita enter sekali ya. Oke, di sini ada keterangan kalau misalkan GL account 113.100 ini adalah Deutsche Bank domestik. Lalu untuk company code 1000 itu adalah IDES AG. Itu punya akun yang bernama Deutsche Bank, company code-nya 1000, itu masuk ke dalam controlling area apa? Kalian tinggal klik di tab information di sini. Nah, di sini termasuk ke dalam COA internasional atau di sini nih. Jadi chart of account-nya itu dia dari internasional atau INT. Dan termasuk ke dalam controlling area CO Europe. Oke, untuk exercise 5 kayak gini aja. Nah, sekarang kalian tinggal slice N aja untuk lanjut ke exercise 6. Jadi kalian slice N terus kalian enter. Nah, sekarang kita masuk ke exercise 6. Kita lanjut aja langsung ke task 1, yaitu display the charts of account. Nah, jadi untuk task 1 ini kita mau lihat list atau daftar dari GL account yang terdapat di charts of account INT yang tadi kita lihat di exercise 5 itu ada apa aja. Kalau tadi kan di exercise 5 kita mau cek GL account untuk 113.100 di company code 1000 itu masuknya ke CA apa. Nah, di exercise 5 itu kita juga lihat kalau misalkan di tab information kalau misalkan COA-nya itu tadi INT. Nah, kalau mau lihat sekarang di exercise 6, di tag 1 ini ada apa aja sih GL account yang terdapat di COA atau chart of account INT. Untuk langkah-langkahnya kita bisa lihat di solution 1. Ya, jadi di exercise 6 ini ada 8 task ya. Oke, untuk solution 1, kalian bisa ikutin ini dari modul kalian. Kalian bisa juga buka modul kalian ya. Oke, pertama accounting, financial accounting, general ledger, lalu information system, general ledger report, yang report biasa ya, bukan yang new, terus master data, charts of account, lalu double klik di SAP minimal variance. Dan nanti masuk ke halaman chart of account, pakai yang seperti yang ada di modul ya, INT. Kita masukin INT. Atau kalian juga bisa cari di yang kotak kecil warna putih itu. Kalian bisa scroll untuk cari INT. Nih, ya ada INT, jadi kalian bisa double klik di sini. Terus habis itu kalian bisa execute.
Nah, nanti, ini akan kayak gini ya tampilannya nanti. Jadi ini semua, adalah GL account yang termasuk ke dalam chart of account INT atau internasional. Nah, jadi untuk semua GL account yang terdaftar di chart of account internasional ini bisa digunakan oleh semua perusahaan. Nah, ini kan ada banyak sekali GL account. Kalau misalkan kita mau cari, misalkan, account tertentu, kalau misalkan kita cari satu-satu kan banyak banget tuh di sini. Jadi kita bisa minta bantuan di, ini, ada tools kayak teropong gitu di atas, kalian bisa cari menu Find, nanti kita klik Find, terus kita bisa coba deh kita cari akun 113.100 yang tadi kita udah cari. Nah, terus kita klik centang hijau ini. Nah, di sini kan udah ketemu nih kalau misalkan akun 113.100 ini itu merupakan Deutsche Bank domestik. Nah, kalau misalkan kita mau lihat nih lebih lanjut terkait dengan GL account ini, boleh kita double klik di 113.100-nya. Ini kalian bisa klik ya. Nah, di sini nih kalau kalian bisa lihat di sini GL account 113.100-nya ini merupakan grup dari liquid fund account. Nah, mungkin kalian udah pernah belajar nih tentang cash and cash equivalent. Jadi, Deutsche Bank atau saldo kas di bank itu termasuk ke dalam grup cash and cash equivalent. Jadi kalau misalkan kita mau lihat nih lebih lanjut untuk si GL account 11100 ini, dia masuk ke laporan apa, ke laporan keuangan apa, itu kalian bisa lihat nih dicentang di sini. Bagian balance sheet account-nya tuh ada centangnya, ada tandanya. Itu artinya, GL account untuk Deutsche Bank ini masuk ke dalam laporan keuangan balance sheet atau SOFP. Benar kan yang kita pelajarin selama ini, kalau misalkan cash and cash equivalent itu termasuk ke dalam statement of financial position. Misalnya nih, nanti kalau kita mau lihat GL account untuk salaries expense atau sales revenue, pasti nanti yang tercentang itu ada di P&L statement account atau di profit and loss statement atau laporan laba rugi. Nah, selanjutnya kita akan lihat ke bagian tab keyword and translation. Nah, di sini kita bisa melihat nih, di sini terjemah dari GL account yang kita cari, yaitu Deutsche Bank 113.100. Misalnya nih, kita punya perusahaan, terus kita punya cabang di luar negeri, pasti akun bank itu akan mengikuti bahasa di tempat mereka. Nah, kayak gitulah terjemahannya. Lalu kita coba pindah ke menu tab information. Nah, di sini kita bisa lihat information, untuk GL account ini dibuatnya tuh kapan. Di sini, tanggal 23 bulan 6 tahun 1992. Terus oleh siapa, dan juga grup chart of account-nya itu apa. Oke, untuk task 1, sampai sini aja. Nanti kita lanjut ke task 2, kita slice end dulu, terus di-enter lagi. Oke, sekarang kita lanjut ke task 2, observe company code specific setting. Nah, di sini kita akan melihat company code specific setting. Apa itu company specific setting? Jadi, kalau misalkan nih suatu perusahaan pengen menggunakan satu GL account tertentu, nah GL account-nya ini harus disetting. Kira-kira apa sih yang harus disetting? Nah, yang harus disetting itu adalah currency-nya. Jadi, suatu GL account itu akan bisa digunakan oleh beberapa company code atau beberapa perusahaan, walaupun perusahaannya itu ada di negara yang berbeda.
Kalau misalkan nih, GL account ini digunakan oleh perusahaan yang ada di Indo, terus digunakan juga oleh perusahaan yang ada di Malaysia. Maka GL account ini masing-masing perusahaan atau company code-nya ini harus melakukan setting untuk currency-nya. Jadi, untuk perusahaan ataupun company code di Indonesia harus disetting supaya currency-nya itu menjadi Indonesian rupiah. Dan untuk Malaysia itu menjadi Malaysian ringgit. Nah, sekarang kita langsung aja masuk ke dalam langkah-langkahnya. Oke, jadi kalian tinggal klik accounting, financial accounting, lalu general ledger, master record, GL account, individual processing, lalu jangan lupa double klik di in company code. Oke. Nah, nanti kita akan masuk ke dalam halaman edit GL account company code data. Habis itu kita isi field-nya. Kita isi untuk GL account-nya itu 11300 dan untuk company code-nya 1000. Mungkin kalian bakalan langsung keluar ya angka-angkanya ini. Tapi kalau misalkan belum keluar, kalian bisa isi secara manual. Lalu kalian klik icon kacamata. Ini kacamata yang di pojok sini. Atau icon display. Kalian bisa klik. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah, kita bisa lihat kalau misalkan GL account 11300 ini, di company code 1000 itu currency-nya adalah euro. Ya, euro. Nah, kita mau lihat nih gimana kalau misalkan GL account yang sama, 11300, tapi company code-nya 2000. Maka kita ganti nih untuk company code-nya jadi 2000. Ya, tinggal kita ganti. Lalu kita klik enter. Kalian bisa klik enter atau klik kacamata sama yang kayak tadi. Nah, di sini kita lihat kalau misalkan ternyata GL account 11300 ini di company code 2000, currency-nya itu adalah GBP atau British Pound. Kenapa bisa GBP? Karena company code 2000 ini adanya itu di UK. Maka currency-nya itu adalah GBP gitu. Jadi GL account yang sama itu bisa digunakan di negara atau company code yang berbeda, tinggal disesuaikan aja nih nanti atau disetting currency-nya. Oke, untuk tax 2 udah sampai sini aja. Kita lanjut ke tax 3, tapi jangan di slice N ya, teman-teman. Oke, kita lanjut ke tax 3. Kita langsung masuk ke tax 3, yaitu Identify Reconciliation Account. Nah, untuk tax 3 ini, kita akan melihat rekonsiliasi account untuk subledger account. Oke, kita ke SAP dulu. Jadi, kita mau isi untuk feed-nya, abis itu kita isi dulu GL account-nya. GL account-nya mengikuti di modul, kita ganti sama 16 0-nya 4 kali. Oke, terus company code-nya kita ganti jadi 1000. Lalu kita enter. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat kalau misalkan GL account 160000 itu adalah trade payable domestic. Nah, kalau misalkan kita mau lihat trade payable domestic ini, dia rekon akunnya itu apa sih? Nah, kita bisa lihat di bawah sini, kalau misalkan trade payable domestic itu, ternyata reconciliation account-nya itu adalah vendor. Nah, karena utang dagang itu biasanya kan berhubungan dengan vendor ya, jadi kita mengutang sama vendor gitu. Sekarang,
Coba kita ganti GL account-nya jadi misalkan sesuai sama di sini. Kita ganti jadi 1404-nya 4 kali. Oke, kita coba ya. 1404-nya 3 kali. Terus, eh, company code-nya tetap 1000. Kita enter. Nah, nanti akan muncul kalau misalkan di account untuk 140000 itu adalah trade receivable domestic. Nah, abis itu untuk reconciliation account for account type-nya itu bisa dilihat di sini, itu adalah customer, karena piutang itu akan berhubungan dengan customer. Kalau misalkan kita mau cek rekon yang lain, sebelumnya kan kita tahu ya kalau misalkan rekon account itu ada 3, yaitu accounts payable atau vendor, accounts receivable atau customer, dan aset. Nah, kita mau coba nih lihat untuk aset. Kita coba yang GL account-nya 2000. Jadi, GL account-nya kita ganti jadi 2000. Lalu untuk company code-nya itu tetap 1000. Lalu kita enter. Nah, untuk GL account 2000 itu ternyata adalah building. Recon account-nya itu adalah aset, karena building itu merupakan bagian dari aset. Jadi kita bisa lihat bahwa untuk GL account tertentu itu nggak bisa langsung posting ke GL account, tapi harus diposting dulu ke subledger account. Baru nanti subledger itu akan dihubungkan ke GL account dengan menggunakan reconciliation account. Oke, untuk task 3 udah selesai. Kalian bisa slice N, lalu di enter. Kita lanjut ke task 4, yaitu display a GL list. Di sini kita mau mencoba menampilkan GL account list untuk suatu company code. Mungkin kalian ingat di task 1, dan kalian nanya nih, bertanya-tanya apa bedanya chart of account list sama GL account list. Nah, di dalam chart of account itu kan ada banyak pilihan akun atau GL account yang digunakan oleh suatu company code. Nah, nantinya perusahaan ini, dia bisa milih nih kira-kira mau pakai akun apa aja. Nah, akun yang digunakan sama perusahaan inilah yang disebut dengan GL account list. Nah, jadi kalau misalkan COA list itu dia akan lebih banyak karena itu adalah kumpulan akun-akun yang dapat digunakan oleh perusahaan. Tapi kalau misalkan GL account list itu adalah akun yang memang digunakan oleh perusahaan tersebut. Nah, sekarang kita langsung aja masuk ke dalam cara kalian bisa ikutin di modul ini. Oke, kita masuk ke tampilan SAP Easy Access. Kita lanjut aja. Accounting, Financial Accounting, lalu General Ledger, Information System, General Ledger Report, lalu Master Data, GL Account List, lalu double klik di SAP Minimal Variance. Oke. Nah, kita akan masuk ke halaman GL Account List. Ini lalu kita isi feed-nya, company code-nya kita isi 3000. Oke, abis itu kita klik execute ya. Nah, di sini kita bisa melihat company code 3000 itu COA-nya tuh adalah nih, CHAOS. Lalu chart of account-nya itu adalah US, United States. Karena company ini berada di US gitu. Nah, berarti ini CO-nya ada di US, ada banyak banget GL account yang digunakan company code 3000 yang ada di halaman ini doang nih. Oke, task 4 udah selesai, kalian bisa langsung slice N lalu enter ya.
Oke, sekarang kita masuk ke task 5, determine the placement of account 160000 in financial statement version INT. Nah, di task 5 ini, kita mau lihat letak suatu GL account, yaitu GL account 160000. Ini tuh di laporan keuangan ada di mana sih? Nah, kita bisa lanjut aja ke langkah-langkahnya. Pertama, accounting, lalu financial accounting, lalu general ledger, master record, lalu GL account, individual processing, lalu double klik di in company code. Nah, di sini kita bisa isi fitnya dengan 16, di GL account-nya kita isi 16, nolnya 4 kali. Oke, terus company code-nya tetap 1000, habis itu kita klik icon kacamata atau display ini. Nah, di sini terlihat kalau misalkan GL account 160000 itu adalah trade payable domestic. Nah, kita melihat trade payable domestic ini masuk ke laporan yang mana? Nah, trade payable domestic ini kan kalau misalkan kita tahu, itu sama aja kayak accounts payable yang masuk ke dalam SOFP atau balance sheet. Nah, kita bisa coba lihat apakah benar. Untuk caranya kita bisa lihat di sini, di modul juga ada. Sekarang kita bisa edit financial statement version sini ya. Di atas ini, kalian klik. Nah, nanti di sini kalian bisa ketik INT atau kalian bisa cari di kotak yang warna putih ini. Kalian cari, kalian scroll, terus kalian cari, scrollnya sampai bawah, terus kalian cari INT. Oke. Terus, kalian double klik, nanti akan muncul di sini. Atau kalian juga bisa diketik manual gitu. Nah, setelah itu kalian klik centang kayak hijau ini. Nah, setelah kalian klik centang hijau itu, kita akan masuk ke dalam halaman Change Financial Statement Version. Nah, di sini kita masuk ke halaman komersial balance sheet atau SOFP. Di sini untuk GL account 160000 itu masuk ke bagian liabilities nih. Kan? Terus dia ada di bagian payable. Nah, berarti benar ya kalau misalkan si trades payable account itu masuk ke bagian dari komersial balance sheet di liabilities. Nah, ini kita bisa tahu letak suatu GL account 160000 di laporan keuangan ini berada di mana, yaitu di balance sheet. Nah, setelah itu kita bisa slice and, terus enter. Oke, kita lanjut ke task 6, yaitu create GL account. Nah, untuk di task 6 ini, ceritanya kita company code 1000, itu butuh GL account baru untuk mencatat kapital atau modalnya. Nah, kita cek dulu nih ke chart of account, apakah GL account yang kita pakai itu sudah ada atau belum. Nah, langkah-langkahnya kalian bisa lihat dari modul. Pertama, accounting, lalu financial accounting, lalu general ledger, master record, GL account, individual processing, lalu kita double klik di in charge of account. Nah, kita akan masuk ke edit GL account, chart of account, data. Lalu, kita akan isi GL account-nya, kita lihat di modul. Itu GL account-nya adalah
700 bintang pagar-pagar. Nah, ini kalian bisa lihat di Excel yang udah dikasih ya. Di sini. Bagian GL account increase in capital. Kalian sesuaiin dengan nomor urut kalian masing-masing ya. Jadi di sini berarti aku yang paling bawah. Kita masukin di bagian GL account. Oke, jadi di sini itu GL account-nya 700, kode kelas kita P, lalu nomor urut aku itu 60. Lalu di charge of account-nya itu kalian kasih INT. Kalau misalkan udah muncul kayak gini secara otomatis, itu nggak apa-apa ya. Tapi kalau misalkan nggak muncul, kalian tinggal ketik manual juga bisa, INT. Lalu, kalian jangan sampai salah ya, nanti untuk menggunakan GL account-nya, takutnya kalian pakai malah akun punya teman kalian. Nah, setelah kalian make sure udah bener nih GL account-nya, kalian bisa klik icon kacamata atau display ini. Nah, setelah itu kita bisa lihat kalau misalkan di sini untuk GL account 700P60 itu untuk punya aku, itu adalah ordinary share capital. Kalau misalkan muncul keterangan kayak gini, berarti GL account ini sudah tersedia di chart of account. Sehingga, misalkan kita menggunakan GL account ini bisa langsung digunakan sama company code. Jadi tinggal nanti ambil aja GL account-nya, lalu di-setting di company code specific setting supaya nanti perusahaan atau company code itu bisa menggunakan GL account ini untuk transaksi. Lalu sudah kita cek nih kalau misalkan account 700 kode kelas nomor urut ini sudah sesuai dan sudah sedia di COA. Sekarang kita bisa slice N. Sekarang kita masuk ke task 7, maintains the company code specific setting. Di task 7 ini, tadi kan kita lihat GL account 700 kode kelas nomor urut masing-masing itu sudah ada di dalam chart of account. Maka, kita bisa mengambil GL account tersebut yang tadi untuk kita gunakan. Tapi kalau misalkan kita mau ngambil GL account itu, kita tuh harus melakukan setting. Dan settingnya itu dilakukan company code specific setting untuk GL account kita masing-masing. Nah, caranya itu kalian bisa lihat dari modulnya juga. Kita buka SAP-nya dulu. Oke, yang pertama kita klik accounting, financial accounting, general ledger, master record, GL account, lalu individual processing, lalu double klik di in company code. Nah, di sini untuk GL account-nya sama kayak yang tadi, 700 kode kelas nomor urut. Lalu company code-nya itu tetap 1000. Nah, biasanya ini akan udah ada muncul. Tapi kalau misalkan belum muncul, kalian isi lagi. Lalu, kita mau klik GL account pada bagian kiri atas yang paling kiri ini. GL account kita klik. Lalu, di sini kan ada create sama create with reference. Nah, kita bakal pilih yang create with reference. Nah, untuk bedanya apa sih create itu sama create with reference? Jadi, kalau misalkan kita bikin create aja, nanti datanya itu masih kosong. Jadi, kita harus isi satu persatu informasi terkait GL account yang mau kita buat. Tapi, kalau misalkan create with reference, itu kita bisa ambil data dari satu akun yang emang sama dengan GL account yang mau kita buat. Jadi, tinggal ubah-ubah aja apa yang beda dari GL account tersebut. Jadi, kita klik yang create with reference ini. Lalu, GL account-nya kita masukin 70.000. 70.000.
Lalu company code-nya itu 1000. Kita centang hijau. Nah, di sini terlihat tulisannya adalah ordinary share capital. Nah, artinya untuk GL account 700 kode kelas nomor urut, yang tadi itu sebenarnya sifatnya sama kayak GL account yang 70000 ini. Nah, jadi sebenarnya GL account 70000 ini adalah GL account untuk ordinary share capital. Tapi kan kita ini untuk latihan ya, jadi masing-masing dari kita itu akan punya satu GL account yang sesuai dengan kode kita masing-masing. Tapi untuk GL account 700 kode kelas nomor urut ini sebenarnya bagian dari ordinary share capital. Maka kita masukkan sebagai preference account. Habis itu, kita hapus nih di bagian sini alternatif account number-nya, kita hapus yang 70.000-nya ini. Supaya nantinya kalau misalkan kita memposting, kita nggak usah posting ke alternatif account number, tapi kita langsung memposting ke GL account kita. Jadi kita hapus aja, lalu setelah itu kita klik tombol save. Save itu yang di atas ini, yang icon kayak disket ini. Tapi sebelum kita save, kita tuh harus make sure dulu kalau misalkan GL kita ini sudah sesuai dengan kode kelas dan nomor urut kita ya. Lalu kita klik save. Oke, di sini nanti di pojok kiri bawah itu akan ada notifikasi kalau misalkan data kita tuh sudah tersimpan. Oke, untuk task 7 sampai di sini, kita lanjut ke task 8, tapi nggak usah di slice end ya, teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut ke task 8, maintains the financial statement version. Tadi masih di tampilan SAP yang sama, kayak di task 7, dan sekarang kita di task itu kita mau ngapain sih? Nah, untuk task 8 ini, tadi setelah kita melihat apakah COA itu sudah ada di GL account kita, setelah kita cek tadi kan sudah ada. Nah, kita melakukan company code specific setting supaya kita bisa menggunakan GL account tersebut untuk transaksi. Tapi, kita perlu melakukan satu hal lagi, yaitu mengatur atau memasukkan GL account kita ke dalam financial statement version. Supaya nanti kita melakukan transaksi, posting, atau membuat laporan keuangan, GL account tersebut juga dapat masuk ke laporan keuangan kita. Jadi kita harus tentuin letak GL account kita ini kalau di laporan keuangan adanya di mana gitu. Jadi kita mau maintain letak dari GL account kalau misalkan di laporan keuangan itu. Caranya kita klik edit financial statement version yang ada di atas ini. Kita klik. Nah, kalau misalkan di sini belum ada INT, kita bisa cari kayak tadi di kotak yang warna putih ini. Nah, habis itu, kalau misalkan udah ada, kalian bisa langsung centang hijau ini. Oke, akan muncul tampilan seperti ini. Di sini kita bisa lihat kalau misalkan GL account 70000 ini masuk ke dalam subscribe capital. Di sini. Subscribe capital ya. Nah, kita masukkan GL account tersebut ke dalam suatu laporan keuangan yang sama yaitu subscribe capital ya. Sekarang letakkan kursor kita di subscribe capital sampai ada yang merah-merah ini. Terus nanti kita klik assign account. Oke, nanti tampilannya akan seperti ini. Di sini akan ada mungkin beberapa isian yang mungkin kalian tuh beda. Nah, di sini aku masih page 1 of 1. Nah, mungkin aja nanti kalian bisa aja page 1 of 3 gitu kan. Nah, itu akan beda-beda, itu nggak masalah ya teman-teman, dan jangan dihapus untuk isiannya.
Karena kalau misalkan dihapus, mungkin itu, kalian akan ngapus punya teman kalian sendiri atau bahkan punya kalian sendiri yang kalian hapus. Jadi, kita akan ngisi di bagian kosong yang tadinya jadi kita akan ngisi bagian yang kosong, tapi kalau misalkan di sini penuh nih, di layar pertama ini penuh, kalian bisa, next page di sini, sampai kalian nemuin yang kosong. Oh, di sini kan udah ada nih yang kosong, jadi aku pakai kosongnya di sini. Lalu, masukkan untuk si form account-nya ini, itu adalah 700 adalah 700 lalu kode kelas, nomor urut. Dan to account-nya juga itu sama ya, 700 kode kelas, nomor urut. Setelah itu kita centang, bagian debit kreditnya, bagian D sama bagian C-nya. Supaya nanti kalau misalkan ada transaksi terkait dengan GL account yang kita baru masukin ini, nanti GL account kita baik debit maupun kredit itu akan bisa diposting gitu. Oke, setelah kalian make sure ini benar, kalian nanti klik centang hijau ini. Nah, setelah udah muncul nih di sini 700P60 untuk aku atau 700 kode kelas nomor urut, nanti kalian bisa klik icon save. Save-nya di sini ya, icon disket ini. Nah, nanti kalau misalkan kita klik save, artinya nanti GL account itu sudah berhasil kita masukkan ke financial statement version INT. Nah, setelah kita save, kita di sini bakalan ada notifikasi kalau misalkan financial statement version INT-nya udah tersimpan. Nah, nanti kalian bisa langsung aja slice N.